yang kami hormati, kami muliakan, paduka bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di malam 17 Ramadan 1442 Hijriah. Itu tandanya sudah separuh perjalanan kita jalani di bulan suci Ramadan ini. Apakah Ramadan yang sudah berlalu itu, ibadah yang kita laksanakan tersebut berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini sebuah menjadi pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita. Yang kita harapkan nantinya adalah bagaimana ke depan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, lebih kurang 13 hari ke depan, Ramadan ini akan meninggalkan kita. Kalau Ramadan yang meninggalkan kita, belum tentu apakah kita masih berjumpa di Ramadan yang akan datang. Jadi hal inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Maka di sisa-sisa Ramadan ini Allah masih menitipkan kepada kita, yaitu nikmat. Dan nikmat ini adalah merupakan amanah yang sangat berharga yang dititipkan Allah bagi kita, berupa umur yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apakah kita sampai nanti sampai akhir Ramadan atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya itu adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Semua kita akan mengalami kematian. Namun yang menjadi perhatian kita bukan persoalan kematian, tetapi apa bekal yang hendak kita bawa tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kematian itu sudah pasti akan datang, kalau tak cepat lambat. Iya, kalau yang namanya kematian itu bukan pakai orang yang mau sakitnya. Kadang-kadang awak tengok di masyarakat, Allah mula bayar dah ojek, Allah mula sudah bayar bapak tu nang sakit, nang tak golek di rumah sakit, yang tak golek di kasut rumahnya, tak sampai-sampai itu bukan persoalan sakit. Sekarang kita tengok baru lagi dia berjamaah sama kita, sudah besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Makanya ini rahasia. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sekalipun tak tahu dia kapan akan dicabut nyawa, kapan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya malaikat Israil itu senantiasa hadir bersama kita. Macam begini duduk gitu begini. Ada malaikat Israil nampak. Ada malaikat Israil nampak. Hati-hati lah. Jangan pernah tunduk pun. Nak awak fikir kau saya juga lagi yang sampai sudah tahu dia. Yang namanya malaikat itu pasti ada sama-sama kita. Menjadi persoalan sekarang, apa yang kita persiapkan untuk bekal kita nanti tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta yang banyak atau jabatan yang tinggi? Itu belum tentu. Belum tentu bisa menjamin kita untuk mendapatkan surganya Allah. Belum menjamin untuk terhindar dari siksa alam kubur. Kalau nanti dalam kubur itu dah masuk dia, masih dia, tak ada. Balik kota ya, sama. DPR ya, sama semuanya itu. Tetapi yang membedakan kita di hadapan Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Taala adalah sejauh mana tingkat amal ibadahnya, tingkat ketakwaannya, tingkat ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Lais radhiyallahu anhu dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin mengatakan ada 4 perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur dan 4 perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari alam kubur. 4 perkara yang harus kita laksanakan dan 4 perkara pula yang harus kita hindarkan.
Maka yang pertama itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang harus kita laksanakan, yang harus kita kodokan, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini menjaga sholat. Makanya perintah pertama, tatkala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, cuma satu perintah yang diambilnya, apa itu? Perintah sholat. Iya, perintah sholat. Makanya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awal ma yuhasabu fi yaumil qiyamah wa huwa sholat. Amal yang pertama kali dihisab Allah Taala adalah sholat. Kalau sudah sholatnya baik, pasti yang lain itu akan baik. Sekarang kita ni Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi di bulan suci Ramadan ni, aku Ustaz anak jamaah begitu. Aku Ustaz, kalau puasa ni, tahan aku Ustaz, tahan aku. 60 hari pun jadi tahan aku. Tahan tentunya. Tahan 60 hari, bulan tahan. Kemana bulan tahan ni kan? Begitu tahu amal, begitu habis sahur. Tidur itu kan sampai jam 4 sore, bangsa tahu dia pun tahan amalan. Oh, saja kan? Tidur, tahanlah. Tetapi kita, umat ini cuma hanya 15 menit kita untuk melakukan amal ibadah sholat, tak tahan kita. Kalau sudah 15 menit, sudah semuanya. Zikirnya, tasbihnya, doanya. Sekarang ini bu, tak tahan kita. Puasa kita, macam mana anda dilengketkan pahala puasa tadi, sementara awak pun tak sholat. Padahal sudah jelas awal ma yuhasabu yaumil qiyamah wa huwa sholat. Amal yang pertama kali hisab Allah Ta'ala pada hari kiamat sholat, bukan amal yang lain, amal ibadah sholat. Maka ini harus menjadi perhatian kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang gara-gara sholat ini lupa kita semuanya. Allahu Akbar. Aku macam mana? Kapan kita lanjutkan macam mana? Kau siap. Kau yang mulia, lanjutkan. Inilah. Kecuali kita tahu tadi melaksanakan pengajian tadi mentah. Ini maka apa dulu sih? Takut. Dia dah membayang lewat. Lewat semuanya. Ini kita tunjuk balik ni lagi dengan sudah datang penyakit. Iya. Kalau tak ada tokat mago kita kadang maaf bu. Tak po jawab kapas tahunan orang. Ini sudah penyakit macam begitu. Kalau tempat lain seperti itu dia apalagi di perkebunan. Dia kan kalau orang kita Jawa sana, seperti itu saya tengok kenapa? Karena orang tu pokoknya semuanya perkebunan semuanya, ya kan? Itu ini sudah datang penyakit. Kalau tak anda maghrib, tak ada. Kemudian dulu lewat juga. Lewat juga pancing pun begitu juga. Lewat juga. Takut dia pula meninggalkan tempat. Awal ma yuhasabu yaumil qiyamah wa huwa as-shalah. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti tatkala kita mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala disiksa dikarenakan kita suri melalaikan salat. Man taraka salata muta'ammidan kataballahu semua ala babin nar. Siapa yang dengan sengaja melalaikan salat, dilukiskan Allah Ta'ala, dituliskan Allah Ta'ala nama dia di muka pintu neraka jahanam. Oh si bola apa? Nama lo lebih disuruh tetapi, nama bicin tu tapi, nama bicin sudah lebih cahaya. Pokoknya tidak. Maka saya boleh kopi. Catat. Ini jamaah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama harus kita menjaga sholat. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang kedua yang harus kita laksanakan, harus kita jaga adalah senantiasa kita bersedekah. Ini salah satu juga yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur.
as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'i wal ma'. Sedekah itu dapat menyelamatkan manusia nanti di hari kiamat. Ibaratnya air memadamkan api. Inilah sedekah. Dengan catatan sedekah yang harus kita lakukan itu betul-betullah benar-benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kan sedekah. Makanan dan lain sebagainya silakan. Tapi harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sedekah itu pula mungkin-mungkin. Ini kadang orang mungkin bersedekah. Sudah awal sedekah kan mungkin pula. Kalau tak aku pula, kalau tak aku pula, tak makan kulit kepala payung kawan kita. Macam mana lah bisa menjadi amal ibadah? Ya kan? Udah itu sedekah itu tetap bagus. Pas kepada sasarannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini jangan pula nyoba sedekah sama tak puas. Susah aja Ustaz, iya susah. Tapi lebih susah awal lagi tak kalau awal sedekah tak menjadi nilai amal ibadah. Bagi pula aja awal lagi belum rumah tak apa jauh dari sontalnya pula aja memang mustahil. Di sontalnya pula tadi pembagian awak sebentar untuk yang berpuasa awak pikir pula puasa. Ini harus kita perhatikan. Selanjutnya yang ketiga adalah banyak membaca ayat suci Al-Quran. Dia lagi-lagi Al-Quran, apalagi malam ini adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia kan Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia untuk memberikan petunjuk kepada manusia, petunjuk cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pembeda antara hak dan yang batil. Apalagi pada malam hari ini kita sudah bertepatan pada malam tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita, termasuk bacaan-bacaan Al-Quran kita, bisa menyelamatkan kita. Maka hanya kita baca Quran, jangan banyak hanya baca Quran. Kadang awak ini kebanyakan baca Quran, tapi jangan baca Quran. Padahal Quran itu tidak ada bongahnya. Quran banyak bongahnya. Di Quran itu banyak bumbunya. Iya. Macam mana supaya Quran itu bisa laris di permukaan masyarakat? Iya kan? Ditambahlah bumbunya, sasanya ditambah, mecinnya, oikonya, biar lomah. Iya kan, biar lomah beritaan. Tetapi Al-Quran sudah menegaskan kalau hak ya hak, kalau batil ya batil. Sebelum lagi dunia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, masa Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz sudah tahu Allah Ta'ala kejadian yang akan menimpa manusia. Kalau Quran macam mana? Asal ada kejadian itu mentegak aku yo, kopi pasti yo. Tapi kirim yo ke Bluetooth, kirim yo ke WA, tak kirim. Kan baca itu juga di satu-satu. Ya kan? Kalau ada paten pulanya tambah sedikit lomaknya. Tapi cuma boleh lomaknya. Kalau ada mantap pulanya tambahlah santannya. Jadi tambah-tambah. Boleh lagi nampak kejadian. Sudah tambah-tambah. Begini. Dari mana? Dari sekolah. Menurut cerita sekolah, menurut perkataan sekolah. Padahal yang bisa dijadikan sebagai pedoman itu fatwa. Terkadang yang orang yang bilang Tuhan itu baru. Tetapi Al-Quran sudah jelas. Kalau yang hak kata Allah. Kalau yang batil. Ya kan? Contoh salah satu umpamanya. Contohnya kan Al-Quran menerangkan bahwasanya innamal khamru wal maisir wal ansab itu amal syaitan. Ya kan, sesungguhnya khamar itu bajul binasa itu adalah perbuatan syaitan. Sudah jelas dari dulu. Meminum mabukku, meminum khamarku, bajul itu sudah dilarang Allah. Tak jelas itu adalah perbuatan syaitan. Datang awal, tidak dibuat pula, tidak diciptakan fatwa yang baru, tidak diasesikan pula kemakan itu. Hampir, tidak diasesikan pula ini dipatwakan bahwasanya minuman keras itu bisa dilegalkan. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena ini ujung-ujungnya bakal pucuk. Ini kan ujung-ujungnya kan bakal pucuk. Oke, di sini kan. Untuk lu menengok kiri, untuk menengok kanan, itu pada apa? Oh, pokoknya membantu ilah Allah. Udah kocik, kau ni nyopul bang copuk tahu dia membantu. Baju itu perbuatan setan. Maka jangan ikuti setan. Kenapa? Karena nanti awak bisa jadi setan.
kembali banjir. Antara dulu pula ayo. Bahwa ia dapat tengok banjir sampai ke Mesir kayaknya. Aku tak tinggi Mesir kayaknya. Kita tahu itu apakah ini adalah peringatan Allah atau bagaimana? Ini sudah termaktub semuanya di dalam Al-Quran. Ya, maka Al-Quran ini harus kita jadikan pedoman, petunjuk. Ya, kalau agak mepeh muta'awak kembali kepada Quran. Agak mepeh muta'awak kembali kepada Al-Quran. Petunjuk kita kepada Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada orang yang baru. Makanya pertama kali diturunkan Al-Quran itu apa? Perintah baca. Iqra, baca. Macam mana ada baca Quran? Di rumah awak pun mungkin tak ada Quran. Macam mana awak mencintai Al-Quran? Di rumah awak pun mungkin tak ada mushaf Quran. Maka bagaimana kita caranya? Langkah pertama untuk mencintai Al-Quran, boleh dulu Al-Quran. Ini kalau boleh Quran ke mana awak nak minta ampun. Sebab apa ini? 50,000. Mana mahal ini jam? Nak mahal ini jam? Ini berapa? Kuih raya ni. Ini berapa agaknya sekali peti jagung ni? 250,000. Mana bayar tu? Dia mana boleh Quran ni berapa? 50,000. Nak mahal ini pula ni jam. Lah macam dulu pula ni wali kota berkasih Quran. Murah aku tu pula. Awak tak mendapatkan petunjuk Al-Quran, boleh Quran pula wasi bersedawah-dawah. Ya Allah ya Rabbi. Inilah itu penyakit kita umat Islam. Macam mana kita akan mencintai Al-Quran? Maka datang cinta Al-Quran itu dikarenakan kita memiliki Al-Quran. Itu salah. Al-Quran adalah baca pun yang pula. Sekarang ada tulis orang belajar apa? Mereka itu tak bangga lagi kita Pak. Membuat Al-Quran. Maaf, sekarang sudah hampir sudah mulai megah di kampung-kampung ni. Kalau di kota-kota ni sudah jarang, iya kan? Daripada itu, iya kan? Jarang puasa agaknya. Anak sekarang ya sudah hampir sudah boleh punah. Orang tapi mencecek Al-Quran begini. Kalau awak dulu ke kocik-kocik, oh gak apa Al-Quran. Iya kan tak? Iya kan? Oh gak apa pusat Al-Quran. Sekarang semuanya sudah ada di Google. Sudah ada di Play Store. Pusat Al-Quran dah sudah. Bukan ini maksudnya. Pusat Al-Quran itulah yang harus dijaga, yang harus kita bawa kemana-mana sebagai berkah. Barulah bisa kita pertama kali itu langkah pertama kita bisa mencintai Al-Quran. Kembali kita itu zaman Allah. Untuk Nabi, ada seorang 9. Jadi kan 15 menit selesai insyaAllah. Yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, perbanyak tasbih. Ibu perbanyak tasbih. Apalagi bulan suci Ramadan ini, perbanyak tasbih. Kalimatani kalimatani ala lisan yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iya kan? Ucapan yang ringan di lisan tapi berat timbangannya pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini toh ini karena apalagi bulan suci Ramadan ini. Maka ini empat hal ini yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Empat yang kedua yang harus kita hidup. Yang pertama harus kita menjauhi dusta. Dia bongkar lagi bahas kita kembali ini. Kalau saya nanti terpilih sebagai ini, saya akan begini, saya akan begini. Itu kebanyakan bapak. Itu enggak usah mana bercakap saja. Bila anak buah pas sudah pas waktu awak jadi pejabat nah. Oh ya. Ya apa? Karena ia semuanya akan minta Allah bertanggungjawab. Dusta. Ya. Yang kedua, khianat. Ini khianat tadi. Bohong banyak bohong. Yang ketiga adalah adu domba. Dia mengadu. Melagu. Masuk juga. Melagu juga. Ya. Karena dia sebuah salah. Tak boleh begitu. Salah. Tahu. Banyak tahu. Ini tak boleh dia harus dihindari. Selanjutnya yang terakhir dia yang namanya istinja. Dia kata yang minta istinja awak. Ini sekarang kita apalagi laki-laki semua kota istinja. Di mana tempat penting, di mana tasosa. Hati-hati. Karena dalam istinja itu ada seorang hamba Allah. Ya, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara
Kita kadang mau istinja di mana tuan? Awak tengok ada situ pula pokok ini kasih awak bukan dia kan. Padahal ingat orang ada pula yang di bawahku sedang pemilu waktu kan sedang pemilu kalau membuat tadi itu orang pemilihan kepala daerah kali ngomong sedang apa datang awak tanya di Banjir Bandar tanya di pemilihan kawan bangsa je langsung pula oh iya orang pokok nang itu ada somut hitam seorang anak hijab pobol tanya di hijab pobol kenapa sudah Banjir Bandar tuan tadi yang takut aku jangan berbagi pula istinja gara-gara istinja seseorang bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa hal dan ini harus kita perhatikan karena kayak bagaimana kita apapun sebetulnya kita harus melakukan yang terbaik apalagi masih di bulan suci Ramadan ini tingkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita sehingga dengan banyaknya melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini insyaallah kualitas amal ibadah itu baik dan mudah-mudahan kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya inilah tausiah singkat pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam bismillah wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi